respect. Kamu hamil? Iya mas, tapi kamu mau kan nikahin aku? Nikah? Gila kali kamu ya? Itu tuh bukan anak aku, tau nggak? Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Quran Surat An-Nisa ayat 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Ziyad, pemirsa juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Edis. Assalamualaikum Mbak Edis. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Edis dan Pak Ustadz, tadi kita lihat bersama di video yang terdepan adalah cuplikan dari beberapa kejadian yang menimpa Mbak Edis nih. Nah, Mbak Edis datang ke Tawakal sendiri ingin bercerita seperti apa, kasus apa yang Mbak Edis alami selama ini? Saya ingin menceritakan kisah hidup saya yang mungkin bisa dibilang sangat hina. Kenapa bisa mengambil kesimpulan itu sangat hina? Saya dari kecil nggak pernah mengenal ayah saya. Saya nggak tahu ayah saya di mana. Jadi begitu lahir, ibu nggak bercerita siapa ayahnya? Ibu meninggal saat melahirkan saya. Saya dibesarkan sama kakek saya aja. Sama kakek. Kakek sendiri nggak bercerita siapa ayah dan ibu? Sama sekali enggak. Kenapa? Boleh tahu? Saya kurang tahu. Cuman setiap saya tanya sama kakek saya, kakek saya tuh selalu bahas yang lain. Nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Nggak pernah dijawab? Iya. Mbak sendiri punya adik, punya kakak? Enggak, saya anak satu-satunya. Punya anak satu-satunya. Terus kemudian Mbak kenapa bisa sampai merasa hina ketika Mbak nggak mengetahui siapa ayah dan ibunya Mbak? Memang ada apa? Saya dibesarkan di lingkungan yang tidak benar. Tidak benarnya seperti apa, Mbak? Saya tinggal dan dibesarkan di lingkungan yang banyak wanita malamnya. Itu berpengaruh terhadap saya dari kecil. Jadi dari kecil saya selalu udah terbiasa bersama laki-laki. Bahkan di usia saya 18 tahun, saya udah mulai tidur sama banyak laki-laki. Astagfirullahaladzim, sebentar. Ini di lingkungan rumah, dekat rumah sekitaran, atau memang tinggal di rumah Mbak? Terus kemudian posisi kakek Mbak nih seperti apa? Kok bisa Kak tahu kakeknya Mbak melakukan itu? Iya, kakek saya juga nggak peduli. Ya Allah. Mohon maaf, kakek Mbak juga melakukan praktek hal seperti itu? Enggak. Tidak? Enggak. Tapi tidak peduli sama Mbak? Mbak Iya. mau ngapain aja nggak Iya. peduli? Mbak terpengaruh sama lingkungan juga tidak peduli? Iya. Ya Allah, Pak Ustadz ini ada darah dagingnya sendiri Pak Ustadz, cucunya gitu kan ya. Tinggal di lingkungan seperti itu sampai cucunya terbawa sama apa yang terjadi di lingkungan, tapi sementara kakeknya sudah tidak peduli sama sekali nih Pak Ustadz. Iya, kita cerita singkat dari Mbak Edis tadi, kita prihatin sekali ya. Seharusnya memang kan Mbak Edis ini lahir ketika ibundanya meninggal, dan ketika Mbak Edis bertanya statusnya seperti apa, dalam makna siapa bapaknya, di mana, kalau ada kan dia mungkin mau mencari ikut sama ayahnya, tapi kan tidak dikasih tahu oleh kakeknya. Jadi kan mohon maaf dalam tanda petik ini kan misteri sekali kan ayah Anda, beliau Mbak Edis ini misteri sekali, sehingga akhirnya yang kedua, Mbak Edis ini hidup yang tadi dijelaskan, hidup dalam lingkungan yang tidak baik. Jadi al-bi'a as-sayyi'ah ini adalah lingkungan yang buruk. Buruknya seperti apa? Tadi digambarkan, mohon maaf, di lingkungan pelacuran, tepatnya untuk kita menyebutkan seperti itu. Padahal kata Ibnu salah seorang terkenal seorang sosiolog pengarang kitab Al-Muqaddimah itu kan menjelaskan ar-rajul ibnu bi'a, seseorang itu adalah anak lingkungannya. Ibnu Khaldun menjelaskan ar-rajul ibnu, seseorang itu adalah anak lingkungannya. Jadi ketika lingkungannya baik, maka insya Allah anak ini akan tumbuh menjadi yang baik. Sebaliknya ketika anak ini hidup dalam lingkungan yang buruk, maka akan mempengaruhi juga akan menjadi baik. Karena itulah hadis Nabi menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam fitrah. Mbak Edis ketika lahir fitrah semuanya bersih. Tetapi fa'abawo, maka lingkungannya orang tua ini yang menjadi lingkungan pertama,
dia akan menjadi seorang Yahudi, dia akan seorang menjadi Nasrani, dia akan menjadi Majusi. Pendek kata, anak ini akan menjadi apapun itu tergantung bahwa yaitu lingkungan pada orang tua tadi. Nah ternyata tadi kakeknya, mohon maaf tadi kan, ya mungkin kita nggak tahu bagaimana background pendidikan, background pengetahuan kakeknya. Mungkin bagi kakeknya yang penting Edis kecil ini dibimbing, dibesarkan, pokoknya besar secara fisik saja, tetapi batinnya tidak isi, pola pikirnya juga tidak diisi. Dan yang lebih tragis lagi, mohon maaf para pemirsa sekalian, ini menjadi pelajaran berharga pada kita. Akhirnya Mbak Edis tercemplung lah, kalau bahasa kita terjeburlah ke dalam lingkungannya tadi itu, sehingga dalam penyesalan kan menangis tadi kan menunjukkan bahwa dia sebenarnya ingin hidup dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang bisa tumbuh secara normal sebagaimana yang lainnya. Jadi ini memberikan pelajaran untuk kita semua. Mbak Edis ketika berhubungan dengan banyak laki-laki, adakah rasa penyesalan? Saya sih yakin ada. Cuma kenapa Mbak Edis tidak pergi dari tempat itu? Susah, soalnya saya punya keluarga, cuman kakek aja yang dekat. Kalau yang lain kurang dekat sama saya. Saya menyesali. Bahkan pas saya usia 20 tahun, saya hamil. Dan saya juga bingung siapa ayah dari anak saya. Saya coba minta tanggung jawab sama semua yang pernah tidur sama saya, tapi nggak ada yang mau tanggung jawab. Di situ saya stres banget. Aku positif hamil. Mana? Siapa ini? Aku nggak boleh hamil. Kenapa bisa kayak gini? Lama banget sih. Apaan lagi itu? Tes, Pak. Kamu hamil? Iya mas, tapi kamu mau kan nikahin aku? Nikah? Gila kali kamu ya? Itu tuh bukan anak aku, tau nggak? Mas, tapi anak kamu mas. Kita udah ngelakuin ini beberapa kali mas. Kamu aja ngelakuin itu, bukan sama aku doang. Sama beberapa laki-laki. Terus aku gimana mas? Ya aku nggak peduli lah, itu urusan kamu. Mas, aku mohon mas. Mas. Sampai gimana hukumnya? Dia nggak tahu siapa yang kandung dari bayi yang dikandungnya. Iya, karena begini Mas Farid, karena itulah kenapa, mohon maaf, perzinahan itu dilarang dalam agama. Itu dalam rangka untuk hifdzun nasli, menjaga kesucian garis keturunan tadi itu. Status keturunan kita itu menjadi penting karena kedepannya dia tahu siapa binnya siapa. Jadi misalkan Ahmad Joni bin siapa ini bapaknya, supaya tahu tak. Ketika pintu itu melalui pintu pernikahan yang sah menurut agama, maka orang tahu ini Ahmad Joni ini bin siapa, dia udah tahu bin bapaknya siapa, Abdullah atau Alek atau siapa, ada tahu bapaknya, sehingga ketika nanti dalam pergaulan lingkungan sosial statusnya jelas, pergaulan juga menjadi nyaman karena dia tahu statusnya siapa dalam konteks di sini. Nah, Mbak Edis tadi masuk karena apa? Masuk dalam lingkungan tidak jelas, dan orang yang datang di sana, mohon maaf para hidung belang, yang datang ke sana memang bukan untuk dimintai pertanggungjawaban, karena dia dia hedonisme, maka dia akan menghalalkan segala cara, dan ini kan diharamkan oleh Allah, dia masuk. Dan ketika orang jadi tidak ada ketika misalkan mohon maaf Mbak Edis menuntut pertanggungjawab, nggak ada dunia pertanggungjawaban di sana, karena dunia di sana pertanggungjawabannya ya dunia rimba, itu sebenarnya rimba. Jadi inilah saya kira nestapa yang bagi seorang wanita, mohon maaf, ketika sudah terjebur di sana, kemudian ada beban misalkan hamil, maka tidak ada lagi siapa yang bertanggung jawab di sana. Dan yang paling berbahaya, mengerikan adalah apa? Anak yang diturunkan nanti itu juga membawa beban psikologis dan beban sosial yang luar biasa karena tidak tahu siapa status bapaknya. Saya kira inilah dosa yang mestinya pada para pemirsa sekalian mengambil pelajaran kepada kita semua, dan kita juga peduli pada lingkungan kita bahwa mewujudkan lingkungan yang baik itu bagian dari amanat Tuhan melalui individu-individu yang hidup dalam lingkungan kita. Ya, Mbak Edis di situ tahu kan ya resiko dari perbuatan Mbak Edis kan ya? Iya. Nah di situ yang jadi pertanyaan dari saya adalah ketika Mbak Edis tahu itu beresiko, lalu apa yang menyebabkan Mbak Edis stres? Saya nggak mau anak saya tuh bernasib sama seperti saya. Saya takut banget. Pada akhirnya saya ingin berusaha menggugurkan kandungan saya.